Di sebuah sudut kota Rangkas Bitung, berdiri sebuah bangunan yang tampak sederhana, namun menyimpan kisah besar. Bangunan ini bukan sekedar museum, ia adalah ruang ingatan, penghubung masa lalu dan masa kini. Inilah Museum Multatuli, yaitu satu-satunya museum di dunia yang mengabadikan perjuangan seorang tokoh Belanda yang bersuara lantang melawan ketidakadilan kolonial, Edward Douwes Dekker, atau yang kita kenal sebagai Multatuli. Diresmikan pada 11 Februari 2018, museum ini terletak di bekas rumah dinas Asisten Residen Lebak. Tahun 1856, Douwes Dekker ditugaskan sebagai asisten residen Lebak. Ia menyaksikan langsung bagaimana para pejabat lokal dan bangsawan memeras rakyat lewat sistem kerja paksa dan pungutan liar. Ia mengajukan laporan ke atasannya, tetapi ditolak. Frustasi, Dekker memilih mengundurkan diri. Lalu ia menulis sebuah buku yang mengguncang dunia, yaitu Max Havelaar. Dalam novel ini, ia menggunakan karakter fiktif bernama Max Havelaar untuk menyuarakan ketidakadilan yang ia saksikan. Buku ini kemudian menjadi salah satu pemicu perubahan pandangan di Belanda terhadap praktik kolonialisme. Museum Multatuli memiliki beberapa ruangan tematik. Masing-masing dirancang tidak hanya sebagai tempat menyimpan benda, tapi juga sebagai ruang narasi. Di ruangan ini, kita bisa melihat berbagai versi cetakan buku Max Havelaar dalam berbagai bahasa, dari bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, hingga Jepang. Terdapat juga naskah asli dan surat-surat pribadi Multatuli yang ditulis selama masa jabatannya di Lebak. Di dinding tertampang kutipan-kutipan tajam dari bukunya, seperti "Saya tidak bisa diam melihat rakyat ditindas." Ini menggambarkan dengan jelas bagaimana sistem tanam paksa bekerja. Terdapat diorama, infografis, animasi, dan layar interaktif yang memungkinkan pengunjung memahami bagaimana rakyat dipaksa menanam kopi, tebu, dan rempah-rempah untuk kepentingan penjajah. Terdapat juga replika alat pertanian di zaman dulu dan peti hasil panen kopi yang dulu dijual ke Belanda. Ruangan ini ditampilkan tokoh-tokoh inspiratif dari kalangan pribumi yang juga memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan. Mulai dari R.L. Kartini yang membaca Max Havelaar dalam perjuangannya membela hak perempuan, hingga Ten Malaka Soekarno dan W.G. Rudolf Supratman. Mereka semua membuktikan bahwa semangat keadilan bisa diwariskan lintas generasi. Museum Multatuli bukan untuk memuliakan kolonialisme, tapi untuk menunjukkan bahwa keberanian bisa datang dari siapa saja, bahwa perubahan bisa dimulai dari satu suara, satu penolakan, satu kalimat.